Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita film No Time to Die yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan James Bond yang punya misi untuk menghentikan penyebaran virus dari senjata biologi Herakles yang bisa menginfeksi kulit manusia. Dengan segala konflik yang ada, apakah James Bond berhasil menghentikannya? Mari kita simak saja alur cerita film kali ini. Film ini disutradarai oleh Cary Fukunaga dan dibintangi oleh one and only James Bond yaitu Daniel Craig. Dibintangi juga oleh Lea Seydoux dan juga Rami Malek. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film No Time to Die. Di awal film kita dikasih tunjuk seorang anak kecil yang bernama Madeleine Swan yang lagi sama ibunya. Tiba-tiba ada seorang pria yang memakai topeng datang ke rumah Madeleine. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lucifer Safin dan tidak segan-segan langsung membunuh ibu Madeleine. Perbuatannya itu ternyata dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan bapaknya Madeleine yang telah membunuh keluarga Safin. Madeleine sempat menembak Safin dan menyeretnya keluar rumah. Tak disangka Safin yang dikira udah meninggal tiba-tiba terbangun dan langsung mengejar Madeleine. Madeleine pun berlari ke sebuah danau es, tapi danau es itu retak dan membuat Madeleine terperosok. Beruntung Safin di sana tidak membunuhnya, melainkan menyelamatkannya. Bertahun-tahun semenjak kejadian itu, Madeleine tumbuh menjadi wanita dewasa yang sekarang menjadi kekasih James Bond setelah pensiun dari agen MI6. Selayaknya pasangan pada umumnya, James Bond sekarang lebih banyak ngabisin waktu sama si Madeleine. Nah, suatu ketika James dan Madeleine terlihat ke Italia untuk berlibur bersama. Seperti yang kita tahu kalau pasangan ini sama-sama punya masa lalu yang kelam. Jadi liburan ini tujuannya untuk mengubur semua masa lalu mereka dan memulai kehidupan baru yang lebih indah. Keesokan harinya saat James mengunjungi makam Vesperlin, ternyata ada seseorang yang sengaja menyiapkan bom dan hampir aja merenggut nyawanya. Penyerangan itu ternyata ulah Spectre beberapa tahun terakhir. Tapi sebagai mantan agen dari julukan 007, James udah sangat terbiasa menghadapi penyerangan semacam itu. Dia pun dengan mudah mengalahkan beberapa anggota Spectre dan mengambil motornya untuk kembali ke hotel. Di hotel, James marah sama Madeleine karena James ngira kalau kekasihnya itu hubungan dengan penyerangan tadi. Soalnya cuma Madeleine yang tahu kalau James bakalan berkunjung ke makam Vesper. Madeleine yang kebingungan mencoba untuk membantah tuduhan James. Tapi James tetap marah dan gak percaya sama sekali. Karena sekarang posisinya udah diketahui, James pun segera pergi membawa Madeleine untuk kabur dari tempat itu. Sayangnya posisi mereka untuk terlanjur ketahuan dan jadinya mereka dikepung sama anggota Spectre. Untung aja mobilnya anti peluru ya, jadi aman deh tuh. James menyerang balik dengan senjata di mobilnya dan langsung kabur dari tempat itu. Nah, setelah itu James dan Madeleine pun memutuskan untuk berpisah setelah kesalahpahaman tadi. 5 tahun kemudian terlihat laboratorium MI6 diserang oleh beberapa agen Spectre. Mereka datang untuk mencuri sampel Herakles yang merupakan senjata biologis untuk membunuh target dari sentuhan kulit. Dan Spectre juga mencuri seorang ilmuwan bernama Dr. Obrusev. Di tempat lain terlihat James Bond sekarang menjalani kehidupannya dengan normal. Pas lagi santai bawa mobil, dia bertemu dengan dua teman lamanya yaitu Felix dan Logan. Felix pun menceritakan tentang pembobolan di laboratorium MI6 kemarin dan menawarinya untuk ikut merebutnya kembali dan menolong Dr. Obrusev. James pun tertarik dengan misi itu dan setuju dengan Logan. Keesokan malamnya, James bertemu dengan agen Paloma, datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh agen Spectre. Tentu saja James kesini untuk menyelamatkan Dr. Obrusev. Anggota Spectre yang tahu kalau James Bond ada di pesta itu langsung menyiapkan racun Herakles untuk disebarkan di area pesta. Tapi tanpa diketahui anggota Spectre, ternyata Dr. Obrusev mengubah profil target racun itu. Sehingga orang yang terinfeksi bukanlah James, tapi pengunjung pesta yang lain. Karena gas beracun itu puluhan orang tiba-tiba tewas karena terinfeksi Herakles di tengah kejadian. James dan Paloma pun langsung lari dan menembak satu persatu. Setelah mengalahkan semuanya, James dan Paloma pun berhasil menyelamatkan Dr. Obrusev. Setelah itu James pun langsung membawa dokter dengan pesawat ke sebuah kapal. Di kapal itu mereka udah ditunggu nih sama Felix dan Logan. Di sana James langsung menginterogasi Dr. Obrusev tentang Herakles yang dia kembangkan. Dr. Obrusev bilang kalau penelitian Herakles mendapatkan izin langsung dari M dan si James sadar kalau Logan adalah seorang agen yang bekerja untuk menyelamatkan Obrusev. Tanpa membuang waktu, Logan
Logan langsung menembak beberapa peluru ke arah mereka yang membuat Felix terluka. Logan langsung kabur dengan Dr. Orbusave menggunakan pesawat yang dipakai James tadi. Dia pun juga meledakkan kapal itu agar James dan Felix mati di sana. Akibatnya kapal itu pun bocor dan mulai oleng. Nah, Felix yang udah terlanjur luka bilang kalau dia nggak mau jadi beban buat James. Jadi dia pun memaksa James untuk melepasnya dan menyelamatkan dirinya sendiri. James berhasil dan pergi dari kapal itu. Untungnya ia nemuin sebuah kapal karet yang bisa ia pakai sampai pertolongan datang. Keesokan harinya, James pergi ke kantor MI6 untuk menemui M. Di sana James meminta M untuk memberikan izin agar ia bisa bertemu dengan Blofeld. Tapi si M gak ngizinin guys, karena James bukan bagian dari MI6. Nah, di sini James bertemu dengan Moneypenny guys, dan mengajaknya pergi ke tempat Q. Di sana mereka meminta bantuan Q untuk mengakses sebuah drive yang James dapetin dari Dr. Orbusave. Ternyata drive itu berisi sampel-sampel DNA semua orang di negara itu kecuali Blofeld. Hal ini bikin James tertarik untuk menemui Blofeld. Moneypenny pun mengatakan bahwa cuma ada satu orang yang punya akses untuk menemui Blofeld, dan orang itu adalah Madeline. Di tempat yang lain terlihat Madeline yang sekarang bekerja sebagai seorang psikiater di sebuah rumah sakit. Dan tak disangka pas itu ia dapat pasien yang ternyata itu adalah si Safin. Hal itu dibuktikan dengan adanya topengnya rusak yang dulu dipakai sama Safin buat ngebunuh ibunya Madeline. Dengan muka ketakutan, Madeline pun nanya kenapa si Safin nemuin dia. Safin bilang kalau dia menemui Madeline karena cuma dia yang punya akses untuk menemui Blofeld. Lalu Safin ngasih sebuah dosis nanobot buat Blofeld yang ia titipkan ke Madeline. Di scene lain sekarang James udah mulai diaktifkan lagi menjadi seorang agen. Dia, Nomi, Q, dan Moneypenny mengunjungi ruangan M untuk mengetahui kasus Heracles lebih dalam. Di sini M ngejelasin kalau Heracles sebenarnya dibuat untuk target-target tertentu. Namun setelah dipersenjatai oleh nanobot, targetnya pun kini jadi tidak terkendali. Di mana sekarang ini infeksi Heracles bisa aja terjadi hanya dengan sebuah sentuhan fisik. Nah, karena situasinya makin bahaya, jadinya si M ini ngizinin buat nemuin Blofeld. Tak diduga ternyata pertemuan dengan Blofeld ini ternyata juga mempertemukan James dengan Madeline yang udah berpisah selama 5 tahun. Karena Madeline sangat ketakutan sama Blofeld, jadi dia cancel pertemuan itu. Jadi cuma tinggal si James sama si Blofeld di ruangan itu. Karena si Blofeld ini sama sekali nggak ngasih penjelasan apa-apa, James sampai marah dan mencekiknya. Seorang petugas yang melihat kejadian itu langsung nyuruh penghentikan James, tapi anehnya Blofeld ternyata tewas karena James tadi. James pun sadar kalau sekarang dia sudah terinfeksi Heracles. Karena sebelumnya dia bersentuhan dengan Madeline yang sudah menggunakan nanobot yang diberikan oleh Safin. Karena kejadian itu, James langsung pergi ke rumah Madeline. Di sana ia menemukan Madeline dan anaknya yang ia beri nama Matilda. Jadi saat perpisahan mereka dahulu, Madeline ternyata tengah mengandung putri dari James yang sekarang ini sudah menginjak umur 5 tahun. Setelah itu Madeline ngajak James ke sebuah ruangan dan menjelaskan tentang Safin. Dia bilang dulu kalau ayahnya Madeline bekerja dengan Blofeld untuk membunuh keluarga Safin, dan sekarang pulau pribadinya Safin menjadi pusat pengembangan Heracles. Setelah itu James langsung menelpon Q untuk memberitahu lokasi Safin sekarang ini dan juga pulau pribadinya. Dan ternyata titik keberadaan pulau Safin gak jauh dari rumahnya Madeline. Dengan cepat James langsung membawa Madeline dan Matilda untuk pergi dari tempat itu. Dan bener aja, di tengah perjalanan mobil James mulai dikejar oleh 2 mobil Range Rover. Safin juga mengirimkan helikopter dan juga beberapa motor untuk mengepung James. James kewalahan, dia pun memutuskan untuk masuk ke sebuah hutan, biar anak buah Safin kesulitan untuk mengejar James. Kemudian, James pun menyembunyikan Madeline dan Matilda dulu, dan James bakal ngabisin anak buah Safin itu. Setelah James berhasil menghabisi seluruh anak buah Safin, dia pun sadar kalau Safin gak ada di sana. Safin mengambil jalan lain untuk menangkap Madeline dan Matilda. Karena itu, James langsung menghubungi MI6 untuk segera melakukan penyerangan ke pulau pribadi Safin. Safin membawa Matilda dan Madeline ke pulau pribadinya, di mana tempat itu dijadikan pusat pengembangan Heracles dan nanobot.
Safin sengaja menculik mereka berdua agar James bisa datang ke pulau pribadinya. Gak lama Nomi dan James pun berangkat dari markas dengan terus dimonitor dengan Q dan M dari kejauhan. Setelah sampai di pulau itu, Nomi dan James langsung masuk ke ruangan laboratorium dan memasang beberapa bom untuk menghancurkan pulau. Safin yang tahu kalau James datang ke pulau itu lantas memintanya untuk bertemu di sebuah ruangan. Di sana udah ada Safin bersama dengan Matilda sebagai sandranya. Namun negosiasi itu rupanya nggak berjalan dengan mulus karena James memberanikan menembak Safin tetapi melesat. Madeline dan James pun bertemu dan mencari Matilda. Nah, setelah berhasil menemukan Matilda, James pun langsung meminta Nomi untuk mengantarkan mereka berdua ke tempat yang lebih aman. Nah, si James langsung diarahin sama Q buat pergi ke ruangan kontrol di pulau itu. Di sini kita bisa lihat nih aksi seorang James Bond yang jago banget nembak tepat sasaran. Pas udah sampai di ruangan kontrol, James membuka semua tempat di pulau itu biar bisa dihancurkan oleh rudal yang dikirim M. Tapi sayangnya Safin berhasil menghentikan James dengan cara menembak tubuhnya beberapa kali. Dan keduanya bertarung di dalam wadah yang dipenuhi oleh nanobot. Sehingga keduanya sudah dipastikan terinfeksi oleh virus. Meskipun begitu, James tidak menyerah dan tetap membunuh Safin. Setelah mengetahui kalau dirinya nggak bakal selamat, James pun mencoba untuk menghubungi Madeline dan mengucapkan salam perpisahan untuknya. Di detik-detik kematiannya itu, James baru menyadari bahwa Matilda ternyata adalah putri kandungnya. Film ditutup dengan diperlihatkannya James Bond berdiri di atas pulau sambil menantikan rudal yang akan menghancurkan pulau itu dalam sekejap. Nah, itu dia guys, alur cerita dari film No Time to Die 2021. Seru banget ya film James Bond No Time to Die ini. Si James rela ngorbanin nyawanya untuk menyelamatkan populasi di negara itu dari invasi Heracles dan nanobot. Gak kebayang deh kalau aku jadi Madeline bakal sedih banget. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau aku buat alur ceritanya.